Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Saya Pendeta Novita, senang bisa bertemu kembali menyapa Bapak Ibu yang luar biasa dan hebat-hebat dimanapun Bapak Ibu saat ini berada. Bapak Ibu, renungan kita pada saat ini dengan judul Cara Menunjukkan Kasih Sayang Terhadap Pasangan. Setelah menikah selama bertahun-tahun, beberapa pasangan semakin jarang menunjukkan kasih sayang. Kalau ini yang saudara alami dalam pernikahan atau perkawinan saudara, apa yang bisa saudara lakukan? Yang perlu saudara ketahui, kasih sayang itu penting agar perkawinan kuat. Supaya tubuh kita tetap kuat dan sehat, kita harus terus makan dan minum. Demikian pula supaya perkawinan bisa kuat, suami istri harus terus saling menunjukkan kasih sayang. Bahkan setelah puluhan tahun menikah, suami maupun istri perlu tahu bahwa mereka masih dicintai dan disayangi oleh pasangan mereka. Kasih itu tidak egois. Kalau kita menyayangi pasangan, kita pasti ingin dia bahagia. Jadi, suami atau istri yang baik tidak hanya menyatakan kasih sayang saat dia ingin melakukannya, tapi dia akan memperhatikan kapan pasangannya membutuhkan kasih sayang. Lalu dia akan berusaha menunjukkannya. Biasanya istri lebih membutuhkan pernyataan kasih sayang daripada suami. Seorang suami mungkin sangat mencintai istrinya, tapi kalau dia hanya menyatakan kasih sayang di pagi dan malam hari atau hanya sebelum melakukan hubungan seks, istrinya bisa jadi ragu apakah si suami benar-benar mencintai dia. Suami sebaiknya sering menyatakan kasih sayang kepada istrinya. Yang bisa saudara lakukan, tunjukkan kasih sayang lewat kata-kata. Pasangan saudara akan merasa disayangi jika saudara mengucapkan kata-kata yang sederhana. Pasangan saudara akan merasa disayangi jika saudara mengucapkan kata-kata yang sederhana seperti "aku sayang kamu" atau "aku bersyukur punya kamu". Mari kita dengarkan nasihat Alkitab sebagaimana dicatat dalam Matius 12 ayat 34. Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Selain lewat kata-kata, suami dan istri bisa menunjukkan perasaan mereka lewat email, pesan singkat, atau kartu. Tunjukkan kasih sayang lewat tindakan. Selain bilang "aku sayang kamu", saudara bisa memeluk, mencium, atau sekedar memegang tangan pasangan saudara. Ini membuat mereka merasa benar-benar disayangi. Selain itu, saudara juga bisa menunjukkan kasih sayang dengan sentuhan yang lembut, tatapan mata yang penuh cinta, atau hadiah yang tidak terduga. Atau suami bisa menolong istri mereka, mungkin dengan membawakan tas, membukakan pintu, mencuci piring atau baju, dan memasak. Bagi banyak istri, hal-hal itu bukan sekedar bantuan biasa. Itu adalah bukti bahwa suami mereka menyayangi mereka. Dalam 1 Yohanes 3 ayat 18, "Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran." Kita harus mengasihi bukan dengan kata-kata atau di bibir saja, tapi dengan tindakan yang tulus. Tunjukkan perhatian yang sama seperti sewaktu saudara dan pasangan masih berpacaran. Luangkan waktu untuk pasangan. Kalau saudara menghabiskan waktu berdua saja dengan pasangan, perkawinan saudara akan semakin kuat. Selain itu, pasangan saudara akan tahu bahwa saudara senang berada di dekatnya. Memang, ini bisa jadi sulit kalau saudara sudah punya anak atau punya banyak urusan setiap hari. Jika begitu, saudara bisa melakukan sesuatu yang sederhana seperti sering jalan pagi berdua. Filipi 1 ayat 10 berkata demikian, "Sehingga kamu dapat memilih apa yang baik,
supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Karena sibuk, beberapa pasangan suami istri menjadwalkan waktu untuk makan malam berdua atau jalan-jalan berdua pada akhir pekan. Kenali pasangan saudara, kebutuhan tiap orang akan kasih sayang berbeda-beda. Coba bicarakan dengan pasangan seperti apa pernyataan kasih sayang yang saudara dan pasangan sukai. Bicarakan juga apakah saudara dan pasangan sudah merasa disayangi. Lalu berusahalah untuk melakukan apa yang diminta pasangan saudara. Ingatlah, kasih sayang itu penting agar perkawinan saudara kuat. Alkitab berkata di dalam 1 Korintus 13 ayat 4 dan 5. Ayat 4, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ayat 5, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Orang yang punya kasih itu tidak mementingkan diri sendiri. Jangan menuntut kasih sayang dari pasangan. Sebaliknya, coba pikirkan apa yang bisa saudara lakukan agar pasangan saudara merasa lebih sayang kepada saudara. Berikut beberapa kesaksian yang boleh kita dengarkan. Pertama, berasal dari Debra bersama Douglas suaminya. Debra berkata demikian, sekarang saya tidak lagi terlalu memikirkan kebutuhan dan keinginan saya sendiri. Saya berusaha untuk lebih menunjukkan kepada suami bahwa saya berterima kasih atas apa yang dia lakukan bagi keluarga kami. Semakin sering saya menunjukkan kasih sayang kepadanya, dia juga semakin sayang kepada saya. Kesaksian yang kedua dari Flavia bersama Auron, suaminya. Flavia berkata, saya dan suami berupaya untuk melakukan apa yang diinginkan satu sama lain. Misalnya, suami saya suka kalau saya berterima kasih untuk bantuan yang dia berikan. Dia jadi tahu kalau saya menyayangi dia. Kalau saya senang kalau dia tanya keadaan saya. Saya jadi tahu kalau dia sayang sama saya. Demikian kesaksian yang perlu kita pedomani, yang perlu kita ikutin dalam kehidupan kita, sehingga kita dapat menunjukkan perhatian kita kepada pasangan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat pengajaran-Mu yang mengajarkan kami untuk kami bagaimana menunjukkan perhatian kami, kasih sayang kami kepada pasangan kami satu dengan yang lain. Terima kasih Bapa. Ajar setiap kami Tuhan untuk kami memperhatikan sekecil apapun perhatian kami kepada suami ataupun istri kami Tuhan. Sehingga hubungan antara suami dan istri semakin kokoh, semakin harmonis dan bertumbuh di dalam Tuhan. Ini kerinduan kami Bapa. Mari Bapa, Engkau yang memberkati setiap rumah tangga demi rumah tangga. Biarlah kasih-Mu terus memenuhi kehidupan kami, sehingga kami menjadi rumah tangga yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, saat ini kami melepaskan kuasa Allah untuk memberkati setiap umat-umat-Mu yang ada di saluran khotbah pendeta ini khususnya ya Tuhan. Engkau memberkati rumah tangga demi rumah tangga. Kami melepaskan berkat-berkat rumah tangga itu turun atas setiap rumah tangga yang ada. Biarlah kasih-Mu, sukacita-Mu mengalir atas setiap rumah tangga demi rumah tangga. Sehingga tidak ada lagi ya Tuhan yang hubungan antara suami istri itu cekcok. Tapi semuanya saling mengasihi, saling bergandengan tangan, bertumbuh di dalam Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kasih-Mu yang menyatukan seluruh keluarga demi keluarga. Tuhan yang memulihkan rumah tangga demi rumah tangga. Kebahagiaan, sukacita itu mengalir
hadir. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati suami, istri, anak, cucu, menantu, semuanya ya Tuhan. Engkau memberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa buat setiap umat-umat-Mu yang sakit, Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Bilur-bilur Yesus yang menyembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang terikat dibebaskan dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang rindu untuk menerima pasangan hidup, mereka akan terima di dalam nama Yesus. Tidak ada yang sendiri, tapi semuanya berpasang-pasangan sesuai dengan firman Tuhan. Terjadi dalam nama Yesus. Mereka yang rindu untuk pekerjaan, Tuhan buka jalan. Mereka menerima pekerjaan yang daripada Tuhan. Berkati mereka yang saat ini dalam bangku studi ya Tuhan, menuntut ilmu mereka, biarlah mereka selesai tepat pada waktunya di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati usaha pekerjaan daripada umat-umat-Mu. Berkat-Mu tercurah berlimpah-limpah. Berkat Tuhan yang menjadikan mereka kaya, susah payah tidak akan pernah mengikuti mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, bangkitkan roh-Mu atas setiap umat-umat-Mu, sehingga semakin mencintai Engkau, semakin mengikuti Engkau, dan semakin taat kepadamu ya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini doa kami di hadapan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari Bapak Ibu sama-sama kita katakan, amin. Baik, terima kasih buat renungan firman Tuhan saat ini. Kita akan berjumpa kembali dalam kesaksian berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.